Halo, selamat datang di YouTube Kaltim Live bersama saya Rio Adam. Ini di episode kali ini rubrik baru, kita ingin membahas soal bisnis dan perekonomian di Kalimantan Timur dan eh, bagaimana perkembangan bisnis ini kemudian berdampak juga pada pelaku-pelaku industrinya. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial dari Blue Sky Hotel Balikpapan, Mas Rizky Bestari selaku Marketing Communication Blue Sky Hotel Balikpapan. Terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Siap. Tim Live Siap. sudah ngundang saya. Siap. Mewakili Blue Sky Hotel Balikpapan. Siap. Seru sih ini suasananya seru. Ringan ya, anak muda podcast gitu kan. Dan yang kita omongin mungkin lebih ke bisnisnya ada, personalnya juga mungkin sedikit ada. Ya lebih ringan lah, seru sih. Saya menikmati sih so far. Siap. Mas Rizky, bisa diceritakan sedikit nggak Mas Rizky itu datang dari backgroundnya bagaimana dan background kemudian keluarga baik-baik. Nah, kemudian agak bercanda. Bisa di Blue Sky Hotel jadi apa sekarang dan tugasnya di Blue Sky Hotel Balikpapan bagaimana? Agak unik sih mungkin ya. Saya berangkatnya itu sebagai graphic designer sebenarnya. Oke. Lulusan dari Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Oh, gitu. ISI kan seni ya. Jadi cerita dikit, waktu itu panik, takut kata orang kan lulusan seniman itu nggak bisa nyari kerjaan ya. Paniknya udah mau wisuda baru panik gitu. Jadi saya langsung cari-cari apply kerjaan, dapatnya graphic design di sebuah resort di Batam waktu itu. Dari situ saya ketemu temponya, saya ketemu ritmenya, mulai menyukai. Dan saya juga emang suka pariwisata sih, seru aja gitu. Lalu dari graphic design di Batam saya pindah ke Jakarta di sebuah chain hotel. Dari graphic design saya jadi graphic design NPR, lalu jadi Markom, akhirnya berujung di Blue Sky Hotel Balikpapan sebagai marketing communication manager. Oke. Tapi itu lulus di ISI tahun berapa, Mas? Lulus di ISI tahun 2017. Oh, 2017. Yeah. Tapi memang begitu lulus langsung terjun di industri perhotelan ya? Iya. Gitu. Jadi saya wisuda hari Rabu. Bukan ya. Saya wisuda hari Sabtu. Hari Rabu saya udah kerja. Wah. Jadi bukan karena apa gimana gitu, tapi karena panik sih. Karena tadi itu, karena takut nanti udah lulus kuliah nggak tahu mau ngapain. Jadi semua bidang dikejar, sampai dulu kan biasanya kalau anak graphic design tuh pasti pengen kerja di agensi gitu ya. Benar. Di dunia advertising apa gitu. Malah itu jadi nggak kepikiran karena udah takut nggak dapat kerjaan duluan. Padahal biasanya mahasiswa itu habis lulus pengen santai-santai dulu, Mas. Saya juga pengen gitu, Mas. Cuman gimana ya kan? Udah dapat, alhamdullah ya dijalanin aja. Nah, switch dari desain kan, tapi walaupun kerja di perhotelan tetap memegang bagian desain ya kan? Iya. Nah, kemudian switch jadi marketing communication-nya tahun berapa dan di mana? Itu switch-nya itu di tahun sekitaran 2018 ke 19. Agak cepet sih karena saya waktu itu ditantang sama GM. Beliau itu bisa saya bilang mentor saya lah, almarhum Pak Asep. Beliau yang challenge saya, bisa nggak kamu dari graphic design handle social media juga gitu. Karena waktu itu kita udah mulai lagi tren-trennya influencer, kan baru awal-awal ya. Instagram baru ada fitur Reels, jadi baru mulai bikin-bikin video gitu kan. Biasanya itu kan kalau kayak kerja sama dengan media itu pasti di support sama chain-nya gitu, sama AO office-nya. Beliau tantang saya di situ dan ternyata saya menikmati. Ya namanya mungkin karena baru lulus ya. Apa aja yang ada di depan mata ya ikutin aja, go getter aja gitu. Coba aja, ternyata menikmati ya. Iya, jadi kayak ya menikmati duitnya juga sih. Karena kan karena prinsip saya kayaknya kerja itu kita harus evolve juga ya. Terus harus improve terus, nggak hanya dari segi kualitas kerjaan, nggak hanya dari segi performance, tapi juga yang kita dapetin dong dari perusahaannya apa. Gitu. Kita harus tahu value kita gitu. Betul. Tapi akhirnya jadi bisa melihat sisinya dari holistik dong kan? Karena
berangkat dari desain komunikasi visual, di mana itu sebenarnya turunan dari jurusan komunikasi Iya, kan. betul. Nah, jadi mungkin secara pandangan, Mas Rizky melihat segala sesuatu, misal mau menyampaikan sebuah promo dan lain-lain itu bisa, gambarannya udah ada Iya, di kepala, setuju, tinggal iya. Betul. distribusikan kepada tim kan, seperti Betul. itu ya. Apalagi waktu DKV itu kan luas banget ya, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman Benar. yang masih SMA atau SMK mungkin mau kuliah apa, ambil DKV deh. Karena DKV itu luas dan saya rasa semua perusahaan, semua bisnis, apapun itu pasti membutuhkan desain komunikasi visual. Betul. Apalagi kita ini kan sentuhan kita dengan visual things itu kan erat banget ya, handphone, TV, media segala macam. Jadi kalau kita punya ilmunya di situ, pasti itu applicable untuk segala bidang industri menurut saya. Benar, setuju. Nah, jadi balik ke case saya. Sorry, apa tadi pertanyaannya? Melihat sebuah program apa misalnya program secara holistik. Iya sih, jadi kayak waktu masih graphic design tuh saya udah langsung bisa ngebayangin, ini nanti media, pendekatan medianya seperti ini. Nanti ini kalau dibikinin press release jadi seperti ini. Gitu. Udah kebayang. Jadi waktu switch juga ya, lebih ke expand ya. Itu jadi gak kerasa berat sih. Bukan ya, lebih ke challenging aja gitu. Dan mungkin saya juga orangnya sedikit control freak juga sih. Jadi ketika punya suatu pemikiran itu jadi pengen kayak semua turunan-turunannya juga saya handle gitu. Tapi dulu sih itu lebih kayak ke arah passion, obsessions ya. Oh, sekarang lebih kayak butuh duit, Bos. Tapi aku bisa ngerasain sih. Aku bisa ngerasain gimana timnya Mas Rizky sih kerjanya itu. Tadi karena ada bahasa control freak gitu. Itu pasti capek sih. Iya, lebih ke funnya sih. Iya. Saya kan ada pasti di hotel-hotel ya, komposisinya pasti markom sama graphic design. Iya, benar. Gimana caranya kerja itu tetap fun sih. Itu yang penting. Dan apalagi kita di bidang komunikasi ya. Gitu. Jangan ngomongin komunikasi eksternal dulu. Betul. Kita sama tim kita tuh udah bagus atau belum komunikasinya. Benar. Nah, itu yang mungkin jadi culture atau istilahnya anak zaman sekarang tuh culture gitu. Culture-nya di Blue Sky Hotel Balikpapan kali Mas ya? Iya, dan saya sukanya di Blue Sky Hotel Balikpapan atau di Blue Sky Group. Blue Sky Hotel Balikpapan ini kan salah satu yang tertua ya di Balikpapan ya. Itu sebuah fakta yang saya ngelihatnya keren sih itu. Bisa bertahan sampai 52 tahun. Di bulan September nanti kita ke 52 tahun. Bisa bertahan di periode kan macam-macam. Bayangin coba udah ngelaluin apa aja lama gitu. Orde lama, orde baru ya. Reformasi, COVID. Bener. sudah ngelaluin semuanya gitu. Krisis moneter dan lain-lain udah macam-macam lah. Nah, dan di sana itu memang ada beberapa senior-senior yang benar-benar nge-guidance saya sih gitu. Benar-benar jadi tempat saya bertanya gitu. Dan welcome. Itu sih yang saya salutin, senioritas itu ada, tapi to the point when it's needed gitu. Jadi kayak senioritas yang ada di situ tuh yang positif gitu, yang benar-benar nge-guide kita yang muda-muda nih gitu. Gimana caranya kita bisa jadi penerima obor untuk menjaga kualitasnya Blue Sky ke depannya gitu. Nah itu kata kunci. Menjaga kualitas itu kan termasuk juga, apalagi kita bicarain marketing ya. Itu kan adalah membuat Blue Sky Hotel Balikpapan menjadi top of mind sebagai salah satu destinasi ketika kita nyampe Balikpapan nginepnya di mana atau mau menjalankan aktivitas apa itu misalnya rapat bisnis dan lain-lain itu di mana? Itu gimana Mas caranya? Banyak. One of a kind misalnya untuk yang disampaikan ke dalam tim misalnya hal seperti itu. Mungkin pertama dari pastinya product knowledge ya. Pasti kita harus paham dulu elemen-elemennya kita tuh apa aja, terutama kekuatannya ya, dari strength-nya yang dimiliki Blue Sky Hotel Balikpapan sebagai brand itu apa. Dan as a part of a group sekarang kan Blue Sky Group, di mana kita benar-benar terpapar banyak dari consumer journey misalnya. Orang yang datang dari, let's say dari luar Balikpapan
ke Balikpapan, dia tuh udah bersinggungan sama brand Blue Sky Group tuh ada berapa brand coba? Ya. Dia udah ke Blue Sky Lounge, pasti dia ngelihat kan di airport gitu. Benar. Lalu kita ada The Cafe, Ya. lalu kita ada hotel, ada Blue Sky Hotel Balikpapan, ada Mantau Kepiting, Ya. kita juga ada The Hills Residence. Jadi kayak itu harus benar-benar dimanfaatin sinerginya sih gitu. Dan kita mau kualitas yang jadi penyambung sinerginya itu gitu. Yang orang tahu ketika orang ke Blue Sky Hotel Balikpapan, oh ini kualitinya terjaga banget ya. Terutama dari kualitas kamar, kualitas pool, dan kualitas misalnya let's say outlet restorannya gitu. Dan itu juga tercerminkan di The Cafe Resto misalnya. Dan juga di Mantau dan Kepiting. Jadi saya rasa kita mulainya dari situ dulu. Benar. Dan kedepannya program Blue Sky Group memang diintegrasi marketingnya sih. Jadi kita coba lebih integrated lagi antar business unit. Karena itu tadi consumer journey itu kita udah berpaparan banyak banget. Iya, benar-benar. Dari turun sebenarnya dari kalau misalnya kita berangkat dari Soekarno Hatta aja udah ketemu. Exactly. Iya kan? Di terminal 1 2 3 tuh. Iya, udah ada Sky Lounge gitu kan. Terus sampai sini udah ada lagi gitu kan, sepanjang jalan menuju sini. Iya, dia lewat di jalan, misalnya di daerah Sepinggan dia masih ngelihat Mantau kan. Nanti di daerah Kelandasan dia masih ngelihat The Cafe gitu. Iya, benar. Jadi kalau menurut saya dan itu memang nggak hanya menurut ya, dan itu akan kita implementasikan ke depannya. Ada yang keren sih dari corporate kita. Iya. Shout out Bu Rizka. Itu memang beliau yang handle sekarang, dan kedepannya kita akan bikin marketing program kita tuh lebih integrated antara business unit. Mas Rizky ada nyinggung soal integrated, dan aku juga pengen nyambung ke bagaimana bisnis perhotelan itu udah masuk ke ranah digital. Oke. Ada banyak platformnya tahu saya ya, ada Airbnb, Hotel.com, Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain yang mungkin itu memudahkan kita kemudian untuk bisa mendapatkan hotel atau tempat di satu tujuan tertentu. Gimana Blue Sky Hotel kemudian bukan hanya adjusting ya, tapi juga menjadi pemain utama di dalam digitalisasi atau online travel agent, platform online travel agent ini? Yang pastinya pertama ya kita hadir di platform-platform tersebut, dan kita juga nawarin promo-promo yang menarik juga, dan kita care dengan again ya, kita ini kan jasa ya. Yang paling penting adalah ya impression dari orang yang gunakan jasa kita. Dan mereka yang buying di platform-platform ini kan mereka dikasih area untuk bikin review ya kan. Mereka harus ngasih feedback, dan kita benar-benar harus perhatikan itu feedback. Karena balik lagi jasa gitu. Kita benar-benar harus utamakan kenyamanan dan ini customer-nya senang nggak sih, puas nggak sih di hotel kita. Nah, dari review-review itu benar-benar kita harus take care baik-baik, dan itu sebenarnya insight sih. Apa sih yang harus kita improve ke depannya, kita kurangnya di mana, kita lebihnya di mana. Dan saya rasa nggak ada hotel yang perfect ya. Betul. Pasti ada yang sedikit, mungkin dia udah merasa udah berusaha yang terbaik nih, memberikan SOP yang terbaik nih. Pasti mungkin nanti terkendala, bukan terkendala sih, mungkin kayak perkembangan zaman nggak cocok lagi misalnya, atau memang tipikal si customer-nya yang bukan banyak maunya, agak kasar sih. Ya gitulah, yang spesifik, specific needs gitu kan. Ya kalau aku rasa ya perkembangannya ya kita harus benar-benar selain hadir, tapi kita juga bisa communicate dan ambil feedback-feedbacknya mereka itu sebagai insight buat kita gitu. Benar. Nggak boleh allergic gitu loh. Dikasih bad review tuh langsung ngambek lah, di-report lah, di apalah inilah, atau bahkan nggak dibahas sama departemen lain. Kalau menurutku, dan yang kita lakukan juga di Blue Sky ya, kita benar-benar neatly meetingin itu, dan kalau misalnya kita bisa handling dalam waktu kurang dari 24 jam ya kita handling. Karena kan sebenarnya makin masifnya media sosial ini, review katakanlah bad review itu udah jadi kayak semacam mereka tuh bangga gitu kalau menemukan sesuatu yang buruk gitu. Ada gitunya gitu. Ya aku nggak perlu lah ada kasus misalnya dulu di industri F&B yang warnanya biru, aku nggak perlu nyebutin apa. Itu kan aku merasa bahwa kok begini ya customer kita sekarang.
saat ini ya gitu. Mungkin apakah kemudian kita ketemu platformnya ketika selama ini tuh sebenarnya customer kita itu pengen menyampaikan sesuatu tapi nggak ada wadahnya, sehingga sekarang begitu dibukakan wadahnya sesuka hati pengen ngomong. Padahal kan sebenarnya kalau kita pengen pada saat menginap misalnya, kita tinggal ngomong, ini tolong dong AC-nya rusak, tolong diperbaikin dong gitu. Dan sebenarnya bisa segera ditangani ya pada saat itu. Bisa banget. Dan banyak faktor, dan kadang-kadang apa ya, kita ngomongin yang benar keseharian ya. Misalnya AC-nya kurang dingin apa segala macam. Sebenarnya itu mungkin dia aja yang nggak ngerti penggunaan remote-nya, atau misalnya kayak tinggal di treatment sedikit sama tim engineering-nya udah kelar gitu, tanpa harus ngomongin yang gimana-gimana di sosial media atau di platform yang ada reviewnya. Mungkin saya akan ngomongin something yang lebih diverse tapi general ya, lebih dalam lagi. Saya rasa ini apa ya, permasalahan cultural sih. Iya, setuju. Karena kayak orang Indonesia ini ya harus kita akui, critical thinking kita itu nggak terlalu terlatih. Iya. Jadi ketika kita punya platform untuk di-push nih critical thinking kita, kita punya hungernya, tapi itu nggak pernah ada platformnya. Gitu. Ketika misalnya kayak ujian aja, zaman kita sekolah dulu, lebih banyak pilihan ganda daripada esai kan. Sedangkan yang melatih critical thinking kita kan esai. Nah, sekarang ini ketika kita udah jadi bagian dari kehidupan kita nih, bukan ujian lagi, critical thinking itu, orang jadi latah menggunakannya gitu. Dan itu harus diakuin, itu dialamin kita semua, yaitu cultural problems menurutku gitu. Jadi ketika orang ngerasa hari itu dia dapat pengalaman yang gak enak, dari segi pelayanan gitu ya, itu bisa kemana-mana karena dia ngerasa kayak he's doing something with his mind gitu dengan critical thinkingnya. Padahal ya memang kita harus akui, kalau menurutku critical thinking kita itu nggak terlalu terlatih. Lucunya ketika kita nggak puas akan apa yang terjadi sama kita bisa heboh di sosial media. Tapi dengan apa yang terjadi politically misalnya, atau perang apa segala macam yang sifatnya lebih aktivisme dan membutuhkan empati, kita nggak punya itu gitu. Ya mungkin karena juga nggak terbiasa jujur kayaknya Mas, gitu. Karena ya kan itu kan dibangun dari kecil ya. Iya betul. Ya alhamdulillah aku mendapat orang tua yang membiasakan untuk ngomong jujur. Jadi ketika sesuatu hal yang menurut standarisasi kita ini kayaknya kurang baik deh, pengen harusnya dibicarakan langsung, kan kita bisa langsung ngomong straight to the point ke orang ya kan. Iya, nggak semua orang punya itu. Dan lucunya kita apa ya, berarti aku bukannya mengeluh sebagai orang hotel ya, di hotel tuh makin sulit dong ya. Tell me about it. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama tamu yang mau nyampain direct complaint. Honestly speaking, saya lebih suka yang direct complaint sih. Karena dia nggak, kalau tertulis itu kan permanently there gitu ya. Apalagi yang nggak kita bisa solve dan kita nggak bisa cariin jalan keluarnya dia, atau mungkin tamu juga memang nggak mau ada apa-apa. Misalnya kayak harusnya masalahnya bisa diselesaikan, tapi dia malah ninggalin bad review itu setelah dia check out misalnya gitu. Saya lebih suka yang direct complaint karena itu jelas ke permasalahannya apa, dan kita bisa solve dan kita bisa tawarkan solusinya apa nih dari hotel. Karena percaya deh, semua hotel di Balikpapan, di Indonesia, di dunia ini pasti pengen ngasih yang terbaik buat tamunya dan pengen nge-solving permasalahan apa yang dialami sama si tamu gitu. Cuman kan itu lagi kadang-kadang ada yang si tamunya ini ya kayak, aku memang pengen ninggalin bad review aja gitu. Sebagai balasan atas ketidakpuasan, tapi kayak sorry itu saya kayak apa ya, yang kerja di hotel ini kan people human juga. Benar. Dan trust me, we're doing our best gitu. Tapi berbeda ya kalau misalnya memang manajemennya tidak mau berbenah misalnya dan lain-lain, bangunannya tidak pernah direnovasi, itu beda loh Mas ya. Itu beda. Ini kan sebuah hotel yang sudah 52 tahun membangun kredibilitas begitu lama dengan nama besar di Kota Balikpapan, bahkan sampai di Jakarta juga ada salah satu cabangnya di sana gitu ya, di wilayah ada dua ya? Satu di Selipi kalau nggak salah ya? Di Petamburan. Petamburan ya, sorry. Karena dulu kantor saya dekat situ, jadi sering lewat. Kalau ke mana? Tanah Abang kan saya sering lewat situ tuh. Petamburan dan Pandurata. Oh, di Pandurata saya nggak pernah sih ngeliat. Nah, jadi memang kita
harus bisa membedakan juga sih sebagai konsumer. Jadi memang ada manajemen yang kadang ya memang udah nggak peduli sama bisnisnya gitu dan lain-lain. Balik ke diri kita masing-masing sih menurutku. Aku suka belakangan ini aku ada belajar di Instagram. Kalau kita ngomong sama orang dan kita notice something yang nggak bisa dia perbaiki dalam kurang dari 30 detik, you better not mention it gitu loh. Berarti itu memang apa ya? Ternyata maksudku bukan untuk justifying apa yang terjadi dengan hotel ya, bukan justifying komplain di hotel ya, tapi lebih kayak ada peraturan loh untuk hal-hal yang bisa kita omongin secara permanently sebagai sebuah review. Ada juga yang sebenarnya kita bisa solving waktu itu juga gitu. Setuju. Balik ke kebaikan hati kita masing-masing aja gitu. Dan aku rasa itu sebenarnya resikonya kita semua yang kerja di hotel ya udah anggap itu sebagai resiko bisnis. Dan ya orang jualan cendol tepi jalan aja juga ada resiko bisnisnya gitu loh. Semua kan ada resiko bisnis ya gitu. Cuman ya kembali ke diri kita masing-masing aja gitu. How are we going to appreciate other people? Nah, jadi mengantisipasi itu di media sosial, gimana caranya timnya Mas Rizky? Kalau sejauh ini yang kita lakukan adalah cross check pastinya. Kalau misalnya di platform online travel agents, beberapa itu memang ada yang masih kita bisa akses untuk personal ID-nya ya, personal identifications-nya, kayak mungkin nomor HP-nya, mungkin kayak di kamar berapa segala macam. Itu ada beberapa platform memang menyediakan itu. Itu kita bisa follow up langsung. Misalnya dia kurang puas dengan apa gitu ya. Kita pasti masing-masing hotel pasti punya strategi untuk menanggulangi bad review-nya masing-masing. Pasti ada gitu ya. Kalau misalnya kayak di sosial media juga kita cross check lagi, ini bener nggak sih yang diomongin? Bener nggak sih tamu ini menginap di sini? Kapan dia menginapnya? Gitu. Yang pastinya kita cross check terus, kita kejar. Ya, harus lihat evidence-nya juga sih ya, seperti itu kan. Bener. Karena kalau nggak ada faktanya tuh bisa dibilang tuh fitnah jatuhnya. Iya, maksudnya ini sebenarnya topik yang gimana ya buat diomongin ya? Bukannya saya kayak membela diri nih. Enggak, Mas, tapi itu fenomena yang banyak terjadi kok, Mas. Iya, emang. Dan di dunia F&B juga. F&B lebih parah sih menurutku. Aku juga ngeliat ini tuh di posisi yang gimana ya, karena ya aku kuliah komunikasi gitu kan, aku jurnalistik tuh, jadi ngelihat ini tuh kayak, dan followers gede banget gitu, jadi bagaimana seseorang bisa tidak punya empati untuk menjatuhkan bisnis orang lain, kan itu kan mengerikan menurut saya gitu. Ya karena itu mungkin balik ke yang aku bilang tadi ya, ini cultural problem, orang tuh kayaknya terpana gitu loh ngelihat ketika orang bisa menggunakan critical thinking-nya gitu. Ada satu hal menarik. Dengan semena-mena. Saya diskusi sama istri saya begini, Mas. Karena orang Indonesia itu suka gosip aja. Selama ini kita gosipnya nggak ada platformnya. Mungkin sebenarnya impact-nya itu nggak sedalam, maksudnya ke impact ke diri pribadi ya. Pengalaman negatif itu mungkin nggak sedalam itu. Betul. Tapi suka ngegoreng itu aja. Iya. Jadi bisa juga sih. Ya saya ngomongnya di tongkrongan, ini di media sosial yang lebih banyak aja gitu. Iya. Tapi memang kalau dulu kan memang kuat ya word of mouth ya. Apa yang dibilang orang dari mulut ke mulut itu kan memang kuat ya. Kalau itu kan masih kayak gimana ya? Biasanya kalau word of mouth ini menurutku effortnya tuh lebih tinggi. Effortnya tuh kayak kita sampai ngomongin sama orang lain untuk sebuah brand tertentu, untuk ngerekomendasiin brand tertentu, itu lebih tinggi effortnya daripada jempol doang ngetik atau nge-likes atau ya bentuk engagement lainnya gitu. Mungkin di situ orang ada semacam tanggung jawab lebih gitu. Jadi dia ngomonginnya itu word of mouth-nya itu ya harus something yang insightful gitu. Kalau ya bagus ya beneran bagus, ya nggak bagus ya nggak bagus. Gitu. Tapi kalau misalnya melalui platform sosial media kan kayak sembarangan aja. Cerita lucu, saya pernah waktu masih di Jakarta, saya dapat review negatif. Waktu itu kita memang lagi concern banget di membenahi Google Review ya, di Google My Business-nya. Ada review bintang 1/5 gitu. Tulisannya, saya nggak pernah masuk, cuman parkir di sebelah hotelnya aja. Kayak, why do you have to ngetik reviewnya gitu kan? Kayak kalau kamu nggak pernah masuk gitu. Ya memang notifikasinya dapat pasti kan, karena dia kan by regional kan, pasti dia dapat bagaimana pendapat Anda tentang hotel ini misalnya gitu kan. Ya jangan bintang 1 itu kan kamu yang nggak masuk. Iya. Bagaimana bisa bernilai sesuatu kamu nggak pernah ada menerima pelayanannya gitu kan? Jadi ya kalau Google-nya pasti by algorithm kan, ya balik ke orangnya masing-masing. Betul. Pantas nggak sih dia bikin review seperti itu, dan dia ngebayangin nggak sih kalau
ada orang-orang kayak saya Ya, ya. jadi direbitin sama hal-hal kayak gitu. Benar, menarik banget ya Mas. Aku justru sedikit pengen ngobrol soal kota Balikpapan ya. Oke. Terutama juga dengan bagaimana tadi sempat disinggung off air, kota ini tuh menarik secara demografi. Yes. Sebagai kota bisnis gitu kan ya, banyak anak-anak mudanya juga udah pada berkarir sangat cemerlang gitu. Gimana Mas melihat perubahan konsumen yang semakin unik ya, bahasanya mungkin paling tepat gitu ya, karena mungkin kalau generasi bapak kita itu loyalty gitu dan lain-lain, sementara generasi muda tuh lebih eksploratif, pengen nyoba hal baru dan lain-lain gitu. Itu gimana Mas melihatnya? Ini disclaimer my opinion ya. Iya, nggak apa-apa Mas, bener. Takutnya nanti kalau menurutku aku ya di waktu tadi kita bahas, saya kan ngelihat Balikpapan dengan perspektif yang lebih luas ya, karena saya dari luar gitu kan, baru masuk ke sini saya bisa ngelihat tanpa ada ikatan personal, bisa jadi lebih objektif gitu. Saya lihat Balikpapan ini kayak ada gap antara angkatan lama dan angkatan baru. Yang baru ini memang dominasinya pendatang dan nomor satu itu priority-nya ya opportunity, lebih ke opportunis lah, peluang, duit, kerja, karir gitu. Karena memang ya harus diakui hidup di Balikpapan itu nggak murah. Kota termahal ke-9 ya? Nah, kita kemarin. Mungkin faktualnya lebih. Iya. Di Indonesia kota termahal ke-9 gitu. Nah, itu. Secara data. Sedangkan angkatan yang sebelumnya itu lebih kayak glorinya Balikpapan dulu, kota yang kota minyak, kota yang dulu ada brand migas ini, brand migas itu gitu kan. Yang dimana kayaknya hidup di Balikpapan tuh ya loyal banget. Dan kita-kita yang di luar, let's say kan pasti gini loh, ada semacam stereotip orang Kalimantan tuh kaya-kaya gitu. Nah, jujur ketika saya ke Balikpapan dan yang saya lihat itu udah nggak kayak gitu. Bukan saya bilang orang Balikpapan sekarang nggak kaya-kaya ya, bukan kayak gitu, tapi lebih kayak ya sih struggling banget gitu loh. Di sini menurut saya orang-orangnya itu lebih mindful dalam mengelola keuangannya gitu. Dan banyak teman-teman saya yang udah kerja di sini, dia masih punya sampingan lagi. Itu bukan karena hobi atau karena privilege dia sebelumnya ya, tapi lebih kayak ya that's a way of life gitu. Dia harus kayak gitu biar memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Nah, saya rasa Balikpapan ini karena angkatan barunya seperti itu, sedangkan generasinya kan seharusnya generasi ini kayak gitu ya. Gitu. Young people, youth should be fun gitu loh. Harus kreatif gitu, harus bikin something gitu. Nah, itu sih yang aku nggak ngelihat, dan semoga nih Kaltim Live bisa jadi platform untuk ngumpulin orang-orang muda yang keren-keren ini. Amin. Jadi bisa lebih terpantik lagi kreativitasnya gitu. Iya, benar. Ngomongin soal behavior mereka dalam mengkonsumsi konsumsi sesuatu, Mas, gimana? Ini kacamatanya dari bisnis hospitality ya. Gitu. Itu gimana? Kalau menurut aku anak-anak zaman sekarang itu berani sih, brave dan bold banget gitu. Dan they have a certain keinginan untuk dilihat seperti sesuatu gitu loh, kayak dia benar-benar peduli gimana sih orang melihat dia. Through platform terutama sosial media, let's say Instagram, TikTok gitu. Ada kebutuhan itu loh. Zaman-zaman aku kecil nggak punya kebutuhan itu. Benar. Gitu. Sama mungkin gini Mas, zaman saya kecil, aku mungkin nginap di Blue Sky itu cuma sekali. Itu pun karena ada keluargaku yang datang ke Balikpapan, terus diajak, ya udah datang ke sini gitu. Dan itu umur 5 atau 6 tahun. Tapi udah berkeluarga gini, udah dari sekali kan? Nginap di Blue Sky-nya? Pernah ada beberapa kali. Staycation sama istri gitu kan. Tapi kan itu yang tidak pernah dimiliki sama generasi angkatan tua kita kan? Iya, betul. Pasti yang datang ke sini tuh mungkin ya tadi, pamanku misalnya yang dari Sangatta datang ke sini, karena dia udah tahu Blue Sky, ya dia nginapnya di Blue Sky aja gitu. Dia taunya di sana. Nah, itu yang lagi coba kita coba bridge gitu, coba kasih jembatannya. Makanya kita coba kerjasama dengan influencer-influencer yang jauh lebih muda gitu ya. Yang saya bilang tadi, mereka tuh lebih brave, lebih berani,
dan lebih paham kalau mereka itu lagi dilihat gitu loh. Dan they want to be seen in a certain way gitu. Yeah. Dan mereka itu mikirin tuh ya lifestyle-nya tuh bener mikirin pakai baju apa, pakai properti apa, pakai swag-nya gimana gitu. Kalau aku kan nggak terlalu pikirin dulu ya. Jujur aku nggak bisa ngikutin sih Mas. Jadi kayak dan kerennya lagi positifnya adalah untuk staycation di hotel-hotel dengan tema tertentu yang mereka inginkan, mereka punya kebutuhan itu gitu. Nah, Blue Sky coba hadir di situ gitu. Kan banyak orang bilang nih Blue Sky ini hotel Balikpapan rasa Bali gitu. Let's be it gitu loh. Dan memang rasanya seperti itu mungkin ya. Mungkin Balikpapan ini rasanya rasa hotel-hotel orang old money. Let's be it gitu. Karena memang ada bisa dilihat di situ gitu. Dan kita appreciate braveness-nya mereka tadi. Ya berarti tinggal di embrace dan terus didorong aja supaya itu jadi sebuah brand yang besar gitu. Iya betul. Dan serunya kerjasama dengan influencer-influencer yang lebih muda ini ya insight-insight positifnya tuh lebih banyak sih. Kayak aku jadi ngerti ternyata yang digandrungi sama consumer di usia-usia mereka itu lebih yang seperti ini. Mereka tuh kurang suka yang seperti ini. Mereka senangnya yang seperti ini. Mungkin yang dulunya itu kita anggap waduh ini nggak pakem nih, tabu nih gitu. Tapi jadi something yang is usual gitu. Dari kacamata bisnis kan kalau kita bisa accommodate itu ya why not gitu. Iya, benar. Karena beda generasi beda semangatnya kan gitu. Dan cara mereka mengkonsumsi segala sesuatu itu berbeda juga gitu. Betul. Kan. Jadi kayak mereka ini sangat-sangat rely on story sih. Kayak hidup mereka tuh harus dipenuhi dengan cerita-cerita menarik ya nggak sih? Makanya pendekatan storytelling itu laris banget sekarang gitu. Benar. Jadi something itu harus ada ceritanya dan kerennya Blue Sky punya banyak cerita. Imagine 52 tahun gitu. Benar. Kamu mau cerita seperti apa? Tinggal butuh orang yang bisa menceritakan. Yes, gitu, that's my job. Nah, Mas, ini juga aku dengar banyak dari teman-teman lah ya. Selama 2 tahun terakhir itu kita bisnis perhotelan tuh wow, amazing. Karena IKN gitu ya. Pasca pandemi dan kemudian ada IKN dan lain-lain, Balikpapan tuh jadi dynamic banget. Iya, dan jadi gulanya di Indonesia gitu. Kemudian. Nah, tapi for a while di jangka waktu dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya switch kemudian keadaan. Roller coaster. How to adaptive in this economy kalau kan bahasanya in this economy ya. Hashtag in this economy ya. Gini sih, saya rasa tantangannya perusahaan-perusahaan, tantangannya bisnis in general sekarang ini in general ya, bisnis apa aja ya harus bisa terbiasa dengan uncertainty. Oh iya, setuju. Hal-hal yang nggak pasti gitu. Kemarin COVID tiba-tiba turun lagi, kemarin ada beritanya lagi naik lagi gitu. Ya nggak sih? Benar. Terus kayak efisiensi, kemarin rame-ramenya pemerintahan bikin event di Balikpapan, tiba-tiba langsung berkurang gitu ya. Saya rasa belum situasi geopolitik dan lain-lain, situasi di Timur Tengah, lagi ya kan, perang dagang AS Cina dan lain-lain itu pengaruh ke bisnis Indonesia secara makroekonomi gitu kan. Itu kelemahannya teknologi ini sih, maksudku kayak kita kan semakin terhubung ya. Jarak antara Indonesia dan Amerika tuh udah nggak sejauh dulu gitu. Kita bisa ngomong sama orang di sana in a second gitu. Tapi semakin terhubung, semakin saling mempengaruhi gitu. Jadi ya semakin uncertain. Jadi saya rasa bisnis yang kalau dulu kan survival of the fittest ya. Mana yang paling cocok, mana yang paling fitting, mana yang paling relevan. Kalau sekarang ya yang paling survive itu ya paling bisa menghadapi uncertainty ini, yang bisa switching juga, bisa secara cepat dia bisa tackling obstacles di bisnisnya juga. Dan jujur di industri hospitality itu hal yang berat ya sebenarnya, bisa aku bilang kayak gitu. Tapi caraku untuk melihatnya ya di kacamata yang lebih optimis. Industri hospitality itu salah satu industri yang paling tua di dunia ini. Dari dulu banget gitu. Dari dulu banget itu udah ada orang yang
pilgrimage atau berkelana dari satu titik ke satu titik tertentu gitu kan, yang di sana dia pasti butuh akomodasi atau tempat menginap gitu. Jadi aku rasa kebutuhan ini dan industri ini nggak bakalan secepat itu juga tumbangnya gitu, karena it's been here for centuries. Jadi too big to fail lah ya. Iya, jadi gitu. Kayak optimisnya sih kayak kita tuh di industri hospitality itu udah melalui banyak hal loh. Yeah. Apalagi COVID kemarin tuh berat banget ya. Yeah, pasti. For some people mungkin traumatic gitu. Yeah. Tapi let's say lihat aja kita masih existing kan. Yeah. Dan saya yakin hotel-hotel dimanapun pasti udah punya atau akan merancang bisnis plan yang lebih suitable dengan situasi yang sekarang, dan kita di Blue Sky Hotel Balikpapan juga mempersiapkan itu. Mungkin karena tugasnya sebenarnya bukan hanya dari sisi bisnisnya juga, tapi bagaimana kota ini kemudian berkembang atau tumbuh menjadi kota yang seperti apa gitu kan, sebagai bisnis, kota bisnis. Iya, itu gini loh, yang kita omongin tadi di off-air ya. Saya ngelihat Blue Sky Hotel Balikpapan ini witnessing pertumbuhan kota Balikpapan loh. Bayangin, it's been here for 51 year ya. Yeah. 52 udah 52 lah bilang ya. Kita itu benar-benar sebagai witness pertumbuhan kota Balikpapan dari segi pembangunan, terutama di bidang pariwisata dan hospitality. Yeah. Dan saya rasa ya it deserve the recognition gitu loh. Yeah. Bukti bahwa Blue Sky Hotel Balikpapan bisa existing sampai sekarang juga membuktikan bahwa pariwisata Balikpapan juga bakalan bisa evolving dan existing sampai berapa tahun ke depan ke depannya lagi. Benar. Saya rasa kita harus mulai ngelihatnya dari kacamata itu sih gitu. Kita coba lihat survivingnya Blue Sky Balikpapan selama ini sebagai inspirasi bahwa apapun yang terjadi nanti atau sekarang, apapun uncertainty yang kita hadapin ke depannya, itu pasti bisa kita lewati. Nah itu mungkin ini melalui Kaltim Live tadi seperti Mas Rizky bilang, kita mencoba untuk ngebangun jembatan itu sebenarnya Mas. Cool. Melalui industri ekonomi kreatif yang sebenarnya potensinya tuh ada. Tinggal dia tuh butuh bukan hanya jembatan, tapi sebuah platform yang memang bisa ngangkat ini sama-sama. Iya. Ya Blue Sky Hotel Balikpapan sebagai yang tua harusnya bisa menjadi bagian itu kan. Yes. Menjadi ekosistem yang berjalan bersamaan gitu. Nah kita belajar nih dan kita dengan senang hati bisa ada. Nah itu tuh teman-teman pelaku ekonomi kreatif nih. Kayaknya kita udah nggak bisa lagi jalan sendiri-sendiri kalau mau ngomongin soal ini gitu. Ini harus diangkat bareng-bareng gitu kan. Apalagi misalnya kita tadi bicara soal kota ini mau jadi seperti apa sih, karena kita tahu mungkin kita tahu ada RDMP lagi sedang dibangun gitu ya, mau selesai. Tapi kan kita nggak cuma hanya berharap pada sektor migas gitu kan. Harus ada sektor-sektor lainnya yang bisa dikembangkan menjadi lebih expand gitu kan. Ya kan ini juga berkaitan dengan skripsi saya loh. Jadi kesimpulannya tourism is the new oil. Itu yang terjadi di Dubai, ya kan? Setuju. Dan Arab Saudi juga loh sekarang kayak gitu. Benar. Juga. Nah Balikpapan mau gimana nih new oilnya nih? Benar. Itu sih. Oke, itu tuh. Tourism is the new oil. Kayaknya, nah ini sebenarnya tadi tuh kalimat yang menarik untuk menjadi penutup Mas. Tapi terakhir. Udah selesai aja ini. Kalau kebanyakan orang bosen kayak denger kita ngomong terus. Kayak harus nanti ada, kalau ada siapa sih ini orang gitu. Kayak harus kita bikin part 2 atau part 3 deh Mas. Kalau teman-teman tertarik, tulis di kolom komentar kita pengen ngebahas apa. Kayaknya ini menarik nih, kita bikin satu segmen, satu rubrik khusus sama Mas Rizky nih. Gitu. Mas, terakhir ya, mungkin pertanyaan terakhir. Gimana caranya kita, aku pengen ngangkat juga dari sisi Mas Rizky-nya, terutama bagi generasi muda yang kemudian pengen berkarir di industri perhotelan dan hospitality, menjadi dalam waktu berapa tahun nih Mas Rizky udah jadi jabatannya udah jadi manajer gitu kan. Nah terus kemudian what's next for Blue Sky Hotel Balikpapan? What's next for Hotel Blue Sky Balikpapan? Blue Sky Hotel Balikpapan pastinya more exciting promotions. Dan kita mau coba shifting dari mungkin bisnisnya kemarin itu lebih gede ya dibandingin family marketnya. Ini kita coba naikin lagi fasilitas-fasilitas yang lebih ke family.
apalagi yang family yang udah mulai ngerasain kebutuhan staycation, familycation gitu ya. Dan kita juga tadi yang seperti saya singgung tadi, kita coba lebih hadir lagi untuk jadi bagian pariwisata Kota Balikpapan. Gimana caranya kita bisa jadi top of mind, salah satu top of mind ketika orang mikirin tentang pariwisata di Balikpapan gitu. So jadi Blue Sky Hotel Balikpapan mungkin kedepannya bukan hanya sekedar hotel yang meanwhile dia shopping, meanwhile dia ini ngapain, tapi Blue Sky Hotel Balikpapan is the destination. Iya. Jadi orang memang mau ke sana gitu. Iya, setuju. Nah, pertanyaan yang tadi Mas, berkarir pribadi ya. Iya. Kalau saya tipikal yang gimana ya cara jawabnya ya? Jadikan kesuksesan itu ya kepuasan untuk diri kita sendiri dan cara kita untuk hargain diri kita sendiri. Iya. Kita mungkin pasti punya sisi-sisi fragile ya, masing-masing ngerasa kayak aduh aku nggak worth it, aku kurang ini, kurang itu. But at least kalau kamu ngejar apa yang kamu mau, ngejar kesuksesan kamu, at least kamu bisa jawab pertanyaan itu untuk diri kamu sendiri. Oke, wah luar biasa, luar biasa Mas Rizky. Mas Rizky, terima kasih atas waktunya. Saya happy banget hari ini bisa ngobrol banyak hal. Happy banget, thank you. Banyak insight yang saya dapat sebenarnya nggak cuma hanya dari sisi bisnis perhotelan, tapi dari pribadinya Mas Rizky pun saya juga belajar gitu. Sama lah kita Mas. Thank you, makasih banyak untuk teman-teman penonton dan pendengar setia Kaltim Live. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Blue Sky Hotel Balikpapan. Di @bluesky_balikpapan. Nah, yang mau cari promo ataupun mau punya rencana untuk menginap di Blue Sky Hotel Balikpapan ataupun menjalani aktivitas lainnya seperti makan sushi misalnya. Makan gitu. Sushi di Sushi Ten atau makan Chinese food di Golden Palace kita. Atau kita juga punya Western and Indonesian cuisine di Garden Resto. Betul. Nah, itu banyak yang bisa dinikmati di Blue Sky Hotel Balikpapan. Benar. Itu bisa cari di Google dan lain-lain itu sebenarnya udah banyak sih sebenarnya tanpa harus teman-teman kesulitan ya. Oke. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan di episode pertama ini. Semoga nanti kita bisa selanjutnya ngobrol lagi nih sama Mas Rizky. Thank you ya, saya sangat senang sekali. Siap, terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa. Bye-bye.